salam olahraga, salam respect. Saturday Night with Sandy Gibol di channel YouTube anti mainstream Sandy Soccer. Barengan yang luar biasa, Supremo untuk kolektor jersey Liga Indonesia. Wih, istimewa ya. Bisa ini. Dua Afrika. Ya. Ernest Jeremiah, Nigeria. Ya. Jersey nomor punggungnya 12 juga ada Bio Paulin. Kamerun punya yang sangat disegani, benar-benar menjadi momok untuk striker lawan. Ya, benar. Pantas mulus saja, lempeng. Ya. Persipura berkali-kali menjadi kampion nih. Cedera yang membuat dia akhirnya harus terlempar dari Persipura, Mas. Ya. Dan naturalisasi. Karena membela tim nasional juga. Ya, prediksi semuanya menjadi nggak enak, nggak lancar ketika injured ya. Cedera serius, sempat ke Sriwijaya. Ya. Tadi juga kita ngomongin bagaimana Sahan Krangal, sosok yang mencuat namanya di Persekapas Pasuruan barengan dengan head coach Subangkit. Subangkit itu ditinggal nih. Ingat Mama terus beberapa edisi awal kita. Iya. Mama Subangkit itu kan benar-benar nama besar di sepak bola Perserikatan. Benar. Lucu Persibaya. Ketika pemain membawa Persebaya menjadi tim yang disegani, Mas. Sangat ditakuti. Pernah juga sempat membela Niak Mitra juga. Betul. Iya. Ada. Kita sebelum melanjutkan bahas ya jersey Bio Paulin, saya punya Jeremiah Persipura Jayapura. Salam hormat untuk manajemen di Persipura sekarang ini. Saya paling segen dengan nama Rudi Maswin. Presiden di sana. Pelatihnya yang juga sangat dikagumi Bang Sidik. Saya apalagi ya. Jadi wong Surabaya. Bonek. Rawon. Papanya Hugo Samir dengan Diego. Cepetan sembuh ya, cedera di bagian jidat. Kasihan sekali. Mama Dira ketemu di Sukodono. Ya gini Om, pertama heading bola kertas. Bola dari kulit. Setelahnya besi. Jackson yang ngomong besi gitu. Obrigado Jackson Tiago. Kita juga ngingetin ya. Kalau tadi udah ngebahas keluarganya Jackson Tiago di Surabaya, ada Hugo Samir dengan Diego. Pengen nggak ini yang nonton Sandy Soccer? Suatu saat ya, yang kecil-kecil nih tanya, kok nggak ada sungai? Kalinya bersih sekarang ya, menjadi langka. Dari sekarang ya, biasakan membuang sampah di tempatnya. Jangan kotori sungai, begitu ya? Betul. Penting lagi mengurangi ketergantungan ke sampah plastik. Ayo jajan, ya. Beli makanan minuman, itu coba deh dikurangi yang tidak ada bungkus plastiknya. Pakai yang alami, Mas. Betul. Biar bumi ini nggak cepat punah. Biar alam lebih bersahabat dan ya bersyukur kalau ternyata kita lebih mencintai alam. Corona lewat, nggak ada lagi yang berikutnya lebih horor. Setuju Mas Sigit ya? Betul. Nah, kita pada edisi Persipura ini. Tim Indonesia yang pernah menembus semifinal AFC Cup. Kemarin kita membahas tim itu nggak gampang. Sangat pekerjaan yang istimewa. Saya masih ingat strategi yang dipakai Persipura adalah mengajak tim lawan juga bermain siang. Gitu. Ya. Mereka sempat mengalami kesulitan juga dan itu benar-benar dimanfaatkan Persipura dan menjadi tim Indonesia yang menembus semifinal AFC Cup. Masih segar dalam ingatan Mbak Siti Prasetya Profilo ya. Best team. Siapa aja yang mengisi squad Mutiara Hartem? Nama Perserikatan kan penjaga gawang masih ada Jendri Pitoy di situ. Jendri Pitoy. Iya. Mereka punya Fuji Buas Rosa. Mereka juga mempunyai Alberto Beto Gonçalves. Yang saya ingat dia ini Arsenal, tim favoritnya di Inggris. Yang Luis Cabez. Pemain yang tidak banyak ngomong ya. Di stadion, di luar stadion, dan di nomor hotel. punggungnya selalu 13. Ian Luis Cabez, salam hormat kalau menonton YouTube ini ya. Tidak banyak ngomong. Di pesawat juga diem sekali yang satu ini. Sangat-sangat cool. Kak Ian, salam hormat dari Sandy Gibol. Next. Persipura juga sangat cocok karena Jackson mengakui bahwa mereka satu mempunyai dalam arti kita bilang tentang agama yang sama. Mereka juga segan kepada orang-orang yang tegas. Pelatih-pelatih yang sukses di Persipura mereka adalah pelatih-pelatih yang dikenal tegas. Ada Rudi Gajes, ada Rahmat Dermawan yang di sana mengakhiri
gelarnya Persipura di tahun 2005 Mas Andi ya. Rahmat Darmawan. Tapi sayangnya RD juga tidak bertahan lama. Setelah itu muncullah Jackson F. Tiago. Pelatih ini sangat sukses kalau saya bilang. Biar ingat ya, itu di luar Brasil nama Jackson ada juga Wanderlei, ada Lucian Leandro, tidak lama. Ada juga Osvaldo Lessa, pelatih fisik yang kemudian kok menjadi head coach. Ya. Wow. Pernah ada juga asisten pelatih dari Brasil yang pernah bermain di saudara kita di Malang, Claudio De Jesus, menjadi asistennya Lassa di sini. Kipernya juga fenomenal ya, dari Korea. Iya. Sekarang menjadi asistennya Shin Tae-yong. Tapi nggak tahu ya, posnya gimana nih ya. Ya. Itu yang bisa saya tawarkan ya malam hari ini, ngevlog untuk channel YouTube Sandy Soccer, bicara tentang Persipura Jayapura. Menjadi tim yang akan selalu diingat dalam sejarah perjalanan Persibaya Mas Andi. Kita masih ingat bukunya juga ada. Ini ada Sepak Bola Gajah Mas Andi ya. Ambil yang mana? Ini ada Sepak Bola Gajah karangan 2 wartawan senior Jawa Pos, bahwa tidak hanya pertandingan di lapangan hijau, banyak yang dibahas tentang strategi bagaimana Persebaya kalah 0-12 Mas Andi dengan stadion penuh dan tidak ada yang mengamuk. Diluruskan, bukan kalah, Bukan mengalah. Tugas kita itu ya. Iya. Menguatkan Membahas di sini bagaimana Persipura oleh almarhum Akil Haji Ali yang dianggap sebagai raja strategi, manajer Seribu Kiat, saya ingat. Ya. Manajer Seribu Untuk Kiat. memberi pemerataan sepak bola kepada Indonesia. Betul. Dalih itu membuat PSIS yang punya peluang lolos akhirnya tersingkir karena Persibaya setahun sebelumnya juga sakit hati. Mereka dibawa ke 6 kecil yang membuat Persibaya nyaris terdegradasi Mas Andi. Nah, saya jadi mengulang ya cerita berada di Jayapura, Merauke. Pak Metu dong. Metu Doramuri ini sangat Metu setia. menjadi asisten. Iya. Dia bisa menjadi penghubung antara pemain Jayapura asli dengan pelatih di luar Papua. Dia juga merupakan mantan bintang tim berjuluk Mutiara Hitam ini. Tambahan, Anda pakai bio. Satu lagi yang sangar, disegani di barisan pertahanan. Benar-benar sukses menjadi politikus di kampung halaman. Cek Kombo. Oh ya, dia menjadi anggota dewan untuk 2 periode ini Mas Andi ya. Istimewa. Ya. Tapi Ceko Mboy sempat semusim ke PSM Mas Andi ya. Sosok ini juga sangat disegani, juga ditakuti. Di tengah mereka juga pernah punya kakak Edward Iva Dalam. Ya. Tim Persipura melahirkan juga banyak-banyak bintang timnas Indonesia. Sangat intens di Ya. sana. Ya, Mengirim nama-nama mulai dari terbaiknya. tahun 80-an sangat banyak pemain dari Papua. Selain Metu, mereka juga pernah Ortisan Solosa itu. ada kakak dari Buas ya, Mhm, yang dulu sebenarnya bermain sebagai pemain depan, mhm. kemudian sama pelatih PS Milanisti sebutin juga itu Ricardo Salam PSI. Betul. Wah. Saya juga hari ini kalau ngomongin Persipura, salam olahraga ya. Ada yang di bagian tengah sangat temperamen tuh. Ingat nggak siapa? Pemain Persipura. Pemain lokal ya. Ya. Hah? Ada itu pemain yang seringkali berada di tengah lapangan, Ya. frontal, Ya. di atas 100%. Dia meladeni permainan keras yang diperlihatkan musuhnya Persipura Jayapura. Siapa itu Mas Andi? Ada catatan dari Bang Sintik Prasetya Ya, nama pemainnya nanti baru data saya terbuka ini Mas Andi. gitu ya. Ya. Ayo kita diskusinya di Ya, sini. ya, Kita ya. nggak pernah belajar bola ini ya. Dengan Ya. Bang Sintik ini spontanitas. Ya. Kita adu skill. Ketika menyebut nama pemain, baru bank data saya terbuka Mas Andi. Kalau di awal sebelum kita ngevlog tadi ngomongin tentang keisengan seorang Bio Paulin di dalam pesawat ya kan. Ya. Dia iseng usil sekali sama Zahran Krangar. Ya. Itu yang ngasih tahu saya di kursi pesawat tuh barengan David Lali. Ya. Nah, tapi yang kita bahas belum ke situ nih. Ya, Nggak ya. ketemu siapa itu pemain tengahnya itu ya. Kalau pemain belakang mereka pasti pernah Rambutnya dikuncir tengah itu. Pernah mempunyai seorang Victor Igbunifu ya Mas Andi ya. Akhirnya juga naturalisasi juga
pemain yang pernah juga membela Pelita, Hmm. Persib, kemudian ke klub Thailand, Ya, ya. dan sekarang kembali ke Indonesia ke Persib Bandung. Buka catatan juga bahwa di tengah pandemi COVID-19 masyarakat sepak bola tanah air benar-benar terkesima. Ya. Respect kepada kubu Persipura karena semua ya uang yang mereka punyai dari federasi Ya. disumbangkan. Betul. Mereka istimewa untuk respect kepada bangsa negaranya yang lagi berperang lawan virus corona. Itu Betul. duit gak sedikit lagi ya kan? Betul. Ya. Kita masih perlu kembali ke pemain tengah tadi nih Mas Andi ya. Saya masih mikir siapa ini, kalau menyebut namanya baru memori saya baru Who is? Siapa itu? ya Persipura, karena saking banyaknya bintang-bintang di situ Mas Andi Oh, ya. istimewa Setiap semua. musim, setiap tahun. Rawan kartu tambahannya. Ya. Siapa dia? Belum temukan. Tadi kita sebut Ricardo bukan seorang yang Wow, sangat brutal. Ya. Dingin di basis pertahanan. Ya. Susah dia. Ya. Pemain tengah. Belum ketemu. Belum ini siapa ini Mas Andi ya? Nah, itu. Pokoknya kalau saya ngomongin Persipura, hotelnya dekat dengan Studio Susana, Weta, ya. Iya. Kemudian mereka sempat juga memakai di hotel di dekat Juanda Mas Andi ya. Benar, itu di Swiss Berlin. Ya. Kenapa Weta coach? Ya kamu tahu pemain-pemain Papua dari kampung halaman pengen deket dengan mall. Ya. Refreshing Sandy, itu keterangan dari sang pelatih ya kan. Ya. Kan emang di jantung kota kalau Weta. Ya. Penghematannya juga bagus dari tim yang biasanya kalau ke Jawa itu bisa 1 bulan Ya. untuk mengarungi. Di era kompetisi. Jackson mereka lebih suka menggelar pemusatan latihan di Batu. Nanti ya. Ya. Itu. Itu kalau bertemu dengan tim Arema Ya. atau ya. jelang kompetisi ya kan. Karena memang sangat ideal untuk pemusatan latihan Mas Andi. Dan kita buka terlalu lama ini ya kuisnya Sandy Gebo nggak dijawab sama Bang Siti Prasetya. Iya. Manu Wanggai. Oh. Manu Wanggai destroyer. Iya. Kalau katanya sahabat kita Coach Justin gelandang box to box ya. Itu Ya. nggak kenean yang saya ngomong. Salah seorang yang punya hubungan saudara juga dengan pemain yang sekarang membela di Persebaya. Ya, punya Patrick Wanggai ya. Ya. Manuel Wanggai. Ya. Setuju Manu. Anda kalau saya sebut Ya, dia betul. sangat rawan kartu dan Betul, temperannya paling sangat paling keras berani menentang apapun ya. sangat keras. Wasit dianggap wah ini bersebelah Manu Wanggai. Ya. Wow. Respect buat Manu Wanggai dimanapun kakak. Itu catatan luar biasa dari Sinigbo mengenalkan ya jersey yang dikoleksi Bang Sidik atas nama Bio Paulin. Saya lagi beruntung dulunya dapat kenang-kenangan dari Ernest Jeremiah. Ya. Saksikan terus, tonton channel YouTube yang sangat anti mainstream, Sandy Soccer. Masih banyak ya seri berikutnya dikenalkan sama Bang Sidik jersey yang ada di mana? Koper simpennya atau di Mini museum Mas Andi. Mini museum. Next ada apa? Tungguin ya. Jersey dari tim Jawa atau luar pulau. Nantikan semuanya di Sandy Soccer. Penting lagi harus subscribe, like, share itu ya. Sharing penting. Apapun yang Anda berikan, kita terima kasih ya. Gak bisa sebutin seluruh Nusantara, luar Ya, negeri, ya. kasih dukungan agar program ini memang mesti hadir. Sebab sudah sedikit sekali yang mau peduli bagaimana bumi. Ini juga saya pegang sama Mas Sidik Prasetya, kenangan dari Dr. Doi sebagai juritan ya. Ini kalau harus dipakai buat pembersihnya ya. Ini semua yang kita pegang sedotan stainless harus segera dipunyai di rumah. Buat yang mampu ya silakan, karena kalau nggak kayak gini apalagi nanti juga barengan Mas Sidik kita roadshow ya. Ya, Sandy. Ke warung-warung, ke kafe, ke restoran, ngasih tahu ke masyarakat semuanya stop pemakaian sedotan. Betul ya? Betul. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Untuk bumi kita, untuk anak kita, untuk cucu kita kapan-kapan. Selamat malam dan ciao.